Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Bersama saya Yaswedi Adi Prayitno kembali di podcast Spensa Galaxy. Kali ini kita akan lagi kembali berbincang-bincang mengenai kasak kusuk tentang pendidikan di SMP Negeri 1 Sampang, khususnya di hal prestasi siswa. Sekarang saya bersama beberapa orang-orang hebat Spensa, yaitu yang pertama saya perkenalkan yaitu Bapak Randy, pembina matematika, termasuk guru matematika SMP Negeri 1 Sampang. Sehat Pak Randy? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sukses selalu Pak Randy. Terima kasih, sama-sama. Berikutnya adalah Ajis Subasri Iswanto, yaitu siswa SMP Negeri 1 Sampang yang menjuarai Olimpiade Topas Matematika, Sains, Bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2022. Begitu ya? Iya, Pak. Oke, selamat. Ya, Pak. Keren. Perlu ditambahin di bidang matematika. Di bidang matematika. Ini pakarnya matematika. Oke. Berikutnya yaitu ini orang dalam ini. Teman podcast saya yaitu Bapak Budi Astomo, yaitu seorang guru senior di SMP 1 sebagai tempat curhat konsultasi mengenai prestasi-prestasi yang akan kita lakukan ke depan. Oke. Bagaimana Pak Budi, sehat Pak Budi? Alhamdulillah sehat Pak Yas. Kali ini kita membahas tentang Ajis, bahwa kita punya siswa SMP 1 Sampang yang luar biasa. Ini benih-benih yang bisa diandalkan di 20 tahun ke depan nanti ini. Semoga ya, amin. Amin. Nah, ini ceritanya gimana? Ini lomba apa sih namanya ini? Lengkapnya apa, Cis? Lomba ini, Cis? Ini saya belum tahu juga, lombanya itu namanya Topas Global Education, Pak. Topas Global Education. Ya. Penyelenggaranya mungkin siapa ini? Penyelenggaranya? Ya itu Topas Olimpiade. Topas itu ya. Kegiatannya Topas Olimpiade. Ya. Gitu mungkin ya. Topas Olimpiade. Info pertama mengenai kegiatan ini dari mana kamu, Jis? Info pertama. Saya dari grup sekolah. Dari grup, kan di sekolah itu ada setiap bina prestasi matematika itu ada grupnya, Pak. Nah, di situ ada share lomba-lomba gitu, Pak. Jadi di setiap event kegiatan lomba itu ada sharing di grup WA terkait lomba di bidang akademik, salah satunya matematika, sehingga anak-anak dari SMP 1 Sampang siapapun yang ingin berpartisipasi nanti bisa diselaraskan atau dipandu dari pembina untuk mengikuti seperti itu, Pak ya. Jadi di matematika itu selain ada grup kelas, ada grup khusus untuk anak-anak yang ikut prestasi. Anak yang ikut berprestasi. Lomba. Prestasi di mana di sini kita dukung atau kita pandu di ajang lomba. Sebentar Pak Randy, matematika ini ada ekstranya enggak ini? Untuk ekstra insya Allah tahun ini kita bentuk. Di sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi kita mungkin membiarkan kreasi siswa, cuma kita bakat minatnya tampung, kemudian kita asah pandu, sekaligus dibina dengan guru-guru tertentu. Karena masih kurang koordinasi, mungkin di tahun ini rencananya saya selaku dari pembina OSIS merekrut dan juga di sini mengayomi anak-anak di bidang akademik, baik itu ya IPA, bahasa Inggris, IPS, dan otomatis di sini matematika. Di sini kita ada semacam kelompok pembinaan, yang mana lanjutnya nanti kita bimbel dengan guru-guru tertentu dan kita siapkan anak tersebut untuk mengikuti event-event kegiatan baik yang kabupaten, di luar kabupaten ataupun tingkat nasional. Gitu ya. Saya ke Ajis dulu Pak. Ya, Pak. Ajis, setelah kamu mendapat info dari grup WA itu kamu ikut lomba itu inisiatifnya kamu atau memang direkom sama guru matematika? Kalau saya sih ikut lomba itu inisiatif, Pak. Soalnya setiap kan Pak Rendri ngirim lomba-lomba gitu di grup. Nah itu karena sudah ada kan tahun kemarin tuh corona. Nah karena itu
lomba-lomba itu banyak yang ditiadakan. Sekarang itu banyak lomba-lomba. Nah, pada saat itu pula saya karena udah lama gak ikut lomba, jadi berinisiatif untuk ikut gitu. Oh gitu ya, berarti memang mengikuti lomba itu niat dari nuraninya masing-masing siswa, begitu ya. Biasanya memang Pak ya Pak Budi ya, kalau mengikuti sesuatu tapi kemudian niatannya itu dari masing-masing itu memang totalitasnya bisa luar biasa. Gimana Pak Budi menurut Pak Budi? 100%. Iya. Jadi untuk kegiatan Topas ini memang tidak dibatasi seperti KSN. Kalau KSN itu kan memang dibatasi satu sekolah per mapel itu kan satu. Mengirimkan satu. Sehingga yang ikut itu memang utusan sekolah. Tapi kalau untuk Topas ini tidak dibatasi, jadi berapapun yang ikut itu dipersilahkan. Termasuk kemarin sebenarnya banyak ya yang ikut itu. Ada. Di penyisian di tingkat kabupaten itu banyak. Kemudian dari situ yang masuk grand final dari SMP 1 ini ASIS, matematika. Kemudian dari sains atau IPA itu 2 orang yang masuk itu ke grand final itu. Hanya saja di grand final yang IPA tidak mendapatkan juara. Nah ASIS ini satu dari SMP 1 malah dapat juara. Alhamdulillah juara itu, 1. Iya juara 1 begitu. Kemudian untuk ini memang untuk Topas ini siapa yang ikut, siapa yang mau itu bisa daftar. Nah itu jadi memang dari kemauan anak-anak itu. Kemudian juga di sekolah kan ada kemarin itu memang ada bimbingan ya khusus bimbingan prestasi. Ya bimbingan itu sebenarnya kemarin itu pertama persiapan KSN, yang kedua persiapan ini juga. Jadi sekaligus gitu. Persiapan lomba-lomba. Iya, sekaligus persiapan lomba-lomba gitulah. Dan rata-rata anak-anak itu ketika direkrut itu pertama memang ya ada yang mengikuti ini, ada rekom dari guru, juga memang kemauan anak-anak itu sendiri. Niat dari anak. Ya, niat anak memang dari internalnya sendiri ya. Termasuk ASIS ini sudah mulai SD ya, yang mengikuti Topas itu. Karena kemarin dia juara 1 kan masih kelas 7 SMP. Ya. Jadi tingkat SMP kelas 7 sudah mengalahkan kelas 8, kelas 9 gitu loh. Wah, keren, luar biasa. Jess, sebelumnya berarti kamu sudah pernah ikut Topas? Iya. Sebelumnya waktu di SD. Loh itu pernah juara nggak? Pernah Pak. Juara berapa? Ya pas kemarin-kemarinnya itu masih juara 2. Masih juara 2. 2 nasional. Ya. Itu di kelas berapa? Kelas 6. Oh kelas 6. Kan itu bertahap untuk Topas, ada di bagian kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ASIS apakah sebelum-sebelumnya juga pernah ikut di kelas 1, 2, 3, 4? Ya, saya ikut juga pas kelas 4 itu. Kelas 4 juara. Jadi Topas yang ini? Saya juara 1 juga. Oh soalnya saya ikut itu dari kelas 1 Pak, Topas itu. SD. Dari 1, 2, 3 itu apa ya? Kalau tidak sampai ke grand final. Oh, sampai gitu. grand final. Berarti cuma di penyisian gitu ya. Pas kelas 1 itu masih pertama kali ikut lomba, cuma sampai di Sampang gitu Pak, gak menang gitu. Berarti ini memang ini Pak ya gabungan. Jadi pertama dia memang punya potensi di matematika. Yang kedua sudah pengalaman. Jam terbang tinggi di Topas. Iya. Loh ini kelas 7 kemarin itu Topas yang keberapa yang kamu ikuti? Ya saya SD berapa kali sudah SD? Tiap tahun saya SD 5 kali kelas. Ini yang ke-6 kalinya. Iya. 6 kalinya. Ini pelajaran untuk semuanya bahwa untuk meraih prestasi itu butuh waktu memang. Proses. Ya, butuh proses dan juga. Tidak mudah. Dan tidak mudah. Dengan pengalaman itu saya bisa tahu itu kalau yang soal itu yang akan datang itu soalnya seperti apa itu Pak. Kan bisa tahu nanti yang dipelajarin itu soal seperti apa sekiranya masuk di Olimpiade itu.
seperti itu. Yang di Topaz yang akan kamu ikuti itu. Iya. Kamu sudah bisa memprediksi soal yang keluar itu. Iya. Wow, ini berarti pengalaman benar-benar berbicara di sini ini. Oke. Lah kemudian kemarin ketika mengikuti Topaz itu kan pertama seleksi kabupaten ya. Ya. Dengan perhitungan grade poin tertentu untuk bisa lolos di grand final. Waktu itu berapa? Nilai yang diambil minimal 70, Pak. 70 ya. 70. 70. Loh, kemudian di antara yang di Sampang itu kamu membaca ndak peserta? Oh, ini dulu pernah ikut, ada ndak? Sepertinya ada, Pak. Soalnya yang ikut Topaz pas SD itu kebanyakan teman-teman saya ya. Teman-teman Olimpiade saya dulu tuh pas SD aktif, pas SMP-nya itu sudah tidak aktif lagi. Sudah tidak mau ikut. Ya. Atau mungkin di pondok tidak ada info itu mungkin ya. Iya. Jadi dengan kata lain Pak Yas, Aziz ini adalah tipikal anak yang konsistennya bagus. Tidak mau udah menyerah atau dicoba begitu terus, mungkin ya. Seperti halnya kata Pak Budi tadi, berlandaskan dari pengalaman, juga dari dirinya inisiatif untuk ikut sehingga bisa mengembangkan, belajar juga dia di setiap event kegiatan apa yang dia alami, soal apa yang dihadapi, tantangannya seperti apa, dia catat sedemikian rupa, dia kaji, juga dibantu dengan guru-guru Spensa yang hebat, sehingga alhamdulillah kemarin untuk grand final yang di Lamongan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke. Yang kemarin itu kamu ketika kalah itu kamu evaluasinya apa? Refleksi dirinya, evaluasi. Kalau kenapa saya kalah? Dari peserta yang bersama kamu, mungkin dari yang Kabupaten Sampang, atau kamu waktu yang di grand final ketemu lagi dengan yang kemarin waktu yang SD? Kalau saya pas kelas 4 itu saya kelas 2, kelas 3 itu kalah dengan satu orang, Christopher namanya Pak. Sekarang ada di SMP 1 Pamekasan sekarang. Christopher itu SD mana dulu? Nggak tahu juga Pak. Bukan Sampang ya? Bukan. Oh. Itu Kok tahu sama sekarang di SMP Pamekasan? Ya saya cari tahu Pak. Mengamati betul ya. Musuh bebuyutan. Terkadang gini Pak, Gimana? ketika anak itu sering ikut event, selain dia punya teman di sekolah, dia punya teman di sana. Jadi Aziz ini termasuk anak juga yang mudah bergaul kalau saya lihat. Jadi dia ketika ikut event lomba, dia tidak hanya diem ikut kegiatan setelah itu selesai enggak, tapi saya lihat dia nyari teman. Baik itu teman yang antar kabupaten, di luar kabupaten. Biasanya saya lihat Aziz itu ngobrol di sana, kenalan, seperti itu. Jadi anaknya ya supel, bisa beradaptasi dan gampang kayaknya bergaul. Oke. Ini setelah lolos dari Sampang, kemudian kan masuk grand final. Setelah regional. Si Aziz, kamu merasa dapat bimbingan enggak dari sekolah? Dapat ya? Iya Pak. Dapat. Soalnya ya sebelum dari bimbingan di sekolah itu saya ikut lomba, tapi ya nggak pernah menang gitu Pak. Nah, karena pengalaman gitu Pak. Soalnya saya sempat down gitu pas kelas 5 gitu. Ikut lomba itu nggak pernah menang kelas 5. Nah sudahnya itu saya karena corona vakum ya? Iya vakum lomba gitu Pak. Jadi kebanyakan main juga. Nah untuk itu tahun depan saya harus lebih lagi gitu Pak. Jess, kamu kan menang ya? Iya. Kamu kalau dipaksa suruh berterima kasih, kamu berterima kasih ke siapa yang membuat kamu merasa bangga dan juara? Ya guru pengajar saya Pak. Alhamdulillah. Ya. Berarti sekolah SMP 1 Sampang membuat program pembinaan siswa berprestasi itu punya nilai kebaikan kamu rasakan itu ya? Iya. Soalnya kalau seumpamanya belajar tanpa guru pembimbing itu seperti hampa gitu Pak. Tidak ada semangatnya gitu Pak. Belajar sedikit di rumah lah itu kayak ada HP pasti main gitu Pak. Kalau saya seperti itu. Pak Randy, ini sudah diakui sama Aziz Pak Randy bahwa sekolah berperan besar terhadap prestasi. Pak Randy, setelah mendengar kabar Aziz lolos ke grand final,
apa sih yang Pak Randy lakukan sehingga ASIS menjadi seperti ini? Sebenarnya untuk pembinaan prestasi tidak hanya berlaku sama ASIS. Kalau misalnya saya berlaku sama ASIS, berarti saya di sini hanya berpedoman pada satu orang. Kita di sini sebagai bentuk guru yang di bagian bina prestasi, tidak hanya ASIS yang diharapkan. Kita sekolah SMP 1 Sampang di sini ada sekitar 800 lebih siswa. Jadi kami harapkan tidak hanya ASIS yang bisa berikut partisipasi atau menonjol, kami harapkan itu semua. Jadi kemarin sebelum ASIS mengikuti grand final Topas yang di Lamongan, di sini ada berapa lomba ya Sis ya? Iya Pak. Yang diikutin itu ada lomba yang tingkat kabupaten, ada lomba yang di Sumeneb ya Sis ya? Iya, ada gitu. Ada, kemudian ada lomba juga OSN Pak Budi ya. Itu yang langsung tingkat provinsi Pak Budi ya. Langsung provinsi. Langsung waktu itu provinsi. ya. Nah, selama proses itu ASIS di sini ada pembinaan dari guru-guru, tidak hanya dari guru matematikanya. Selain bina prestasi di bidang pelajaran, mapelnya juga dibina di bagian intinya bagaimana menata ASIS ini agar semangat. Mentalnya dipersiapkan karena percuma walaupun dia belajar sebanyak mungkin, tapi dia mentalnya itu bukan mental juara, percuma. Sehingga mentalnya kita pastikan dia tetap semangat, kita asah sehingga ketika menghadapi lomba atau event baik di luar, dia tetap semangat, tidak gampang putus asa. Karena apa? Pengalaman dari ASIS yang seperti dibilang tadi, waktu di SD kelas 5 dia ikut event gagal. Sebelumnya dia ikut event gagal. Kalau misalnya orang itu kalau sudah ikut event terus gagal biasanya langsung down. Nah, jadi sebelum ASIS ini untuk lebih lanjut tingkat event yang lebih lanjut, kita tata dulu mentalnya. Nah, di sini peran aktif semua guru Spensa. Setelah itu kita bina sedemikian rupa, tidak hanya ASIS ya, ada banyak temannya saja. Iya. Ada yang dari kelas 9. Kebetulan waktu itu ASIS masih kelas 7. 7 apa sih? 7I Pak. 7I, sekarang ASIS sudah kelas 8I. Kemarin ada yang dari kelas 9, kelas 8. Jadi ASIS juga bareng temannya di sini tidak hanya belajar tapi juga dikasih motivasi dari temannya, dikasih contoh sama temannya, seperti itu Pak Yas. Selain itu kedepannya kami harapkan ASIS ini lebih ke depan lagi atau lebih memberikan penghargaan lagi baik untuk dirinya sendiri ataupun dari sekolah. Iya. Kebetulan ini baru dapat info saya, ternyata ASIS ini lolos. Dia akan maju ke lomba KMSI ya ASIS. Iya Pak. KMSI tingkat nasional juga. Ini ada event lagi yang sudah diikuti? Ada, sudah. Kemarin lolos, yang regional lolos, sebelas ya. Ya. Lolos, jadi Ananda ASIS ini nanti akan ikut KMSI. Ini final ya sih ya? Iya. Di Malang, insya Allah kalau nggak ada perubahan jadwal di bulan Desember. Semoga ada dukungan dari semua pihak, termasuk dari saya, Pak Yas, Pak Budi, agar Ananda ini mungkin nanti bisa memberikan hal yang terbaik nanti di Malang. Amin. Ini yang efektif Pak Budi, yang efektif itu gimana ya? Karena begini, kalau ini kemarin kan setelah lolos baru mengadakan pembinaan. Apa sebelumnya sudah ada pembinaan? Sebelumnya sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada pembinaan. Jadi bertahap Pak Yas. Untuk pembinaan itu kita tidak langsung memilih anak. Yang pertama kita lakukan seleksi internal. Enggak ada. Yang pertama, iya benar internal, tapi yang pertama kita lakukan adalah kita di sini tampung minat dan bakat siswa. Siapa yang tertarik di bidang ini, siapa tertarik di bidang ini, kita rekrut. Nah, setelah itu kita ladakan seleksi karena ya 800 anak yang kita istilahnya tidak hanya di situ minat bakat, tapi dia juga punya kemampuan. Maka di situ kita seleksi sedemikian rupa sehingga mengkerucut ada beberapa kelompok-kelompok yang kita bina. Di sini dibantu guru-guru Spensa, semuanya pembinaan rutin ya Pak Budi. Ya, rutin. Baik di sekolah ataupun di waktu sore harinya. Bahkan ASIS ini kalau di akhir-akhir pekan kadang-kadang nginep. Ya. Nginep untuk dibina sampai
paginya ya Iya, sampai pagi, Pak. Sabtu, biasanya Sabtu, malam minggunya nginep di sekolah untuk bimbel. Siapa yang bina? Sementara ini dari Pak Jaja. Nah, Pak Jaja nanti sampai minggu pagi atau siang baru pulang. Itu persiapan dari kami. Yang pernah saya ketahui di sekolah kita itu dulu kan sempat mengadakan kegiatan base camp di Gresik waktu itu. Jadi dipilih siswa yang memang kompeten di bidang yang nantinya dilombakan di Olimpiade. Kemudian dipilih itu kerjasama dengan orang tua siswa karena terkait dengan biaya ngecamp selama sekian minggu di Gresik yang tidak bisa tidak bisa dihubungi disentuh oleh orang luar. Jadi dia fokus dengan materi yang dia Diberikan ya di sana ya. dipersiapkan untuk Olimpiade itu. Ternyata gagal juga gitu loh. Kemudian mendatangkan tenaga ahli yang guru yang memang sering mengirim siswa tingkat nasional gitu. Ternyata juga enggak maksimal di sini. Justru, nah ini makanya ini fenomenal ini. Justru seperti ini dari gurunya sendiri dibina mungkin dengan sekuat tenaga, keikhlasan, kesabaran dan sebagainya sehingga malah maksimal begitu. Iya, Pak Budi kalau mengamatinya seperti apa Pak Budi? Ya gini, pembinaan di SMP 1 ini kan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu reguler. Jadi reguler ini ada lomba atau nggak ada lomba itu ada pembinaan kan. Ya, sore hari gitu kan. ya. Rutin tiap minggu. Tiap minggu itu ada itu. Kemudian ada pembinaan intensif atau khusus menjelang lomba. Ya. Menjelang KSN, menjelang lomba ini, bahkan kemarin ASIS menjelang yang Topas itu kan pembinaannya kan face to face ya. Dua pembina malahan dengan satu siswa ASIS ini menjelang lomba itu. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya memang misalkan kita mendatangkan ahli dari luar ya bagus. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah keberlanjutan. Jadi misalkan sekarang ada waktu untuk pembinaan. Kemudian ada lagi besok. Nah, antara sekarang sampai besok ini kan terus Pak komunikasinya itu. Ya. Dikasih ini, kasih tantangan ini kan gitu kan. Kalau biasanya kalau dari luar kan mungkin yang orang tertentu ya, ketika datang aja kan nunggu jadwal lagi. Nah, kalau yang dari kita itu kan terus menerus. Terus berkesinambungan. Iya terus. Walaupun nggak ada jadwal itu ya online, entah melalui telepon, dikasih soal gimana ini. Jadi materinya itu terus menerus. Materi yang diberikan itu saling bertautan, nggak terputus. Mungkin kalau dari luar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anak sudah agak lupa. Ya, kalau kita di sini pembinaannya intensif Pak Yas. Okay. Jadi berkesinambungan, jadi materi 1 selesai, materi 2, 3 seperti itu terus. Oke. Karena kan gini, ya sekarang ini kan sudah zaman smartphone ya. Terus anak-anak itu kalau udah pegang smartphone itu mau belajar misalkan, paling belajarnya 10 menit, nanti mainnya tuh berapa jam kan gitu. Nah, kalau kita interaksi terus, ini kita tanyakan gimana? Udah sampai nomor berapa? Gimana? Ayo difoto dikirimkan. Kan itu terus ya. Nah, sehingga seperti yang disampaikan Aziz tadi itu, kalau nggak ada pendampingan, maka ya itu kalau udah pegang HP pasti lupa dengan belajar awalnya. Nah, seperti itu Pak. Jadi menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa memang ada salah satu azas namanya trikon itu. Yang pertama itu kontinuitas. Bahwa memang belajar itu harus terus menerus berkelanjutan. Betul. Kalau sekali putus maka seperti memulai dari nol lagi. Pak. Kemudian yang kedua itu konvergen bahwa pendidikan itu atau belajar itu dari budaya sendiri itu diangkat, budaya sendiri. Terus yang terakhir konsentris, kita tidak boleh menolak budaya dari luar, tapi tetap kita terima kalau memang itu baik, tapi kita punya filter untuk menyaring. Kalau tidak bagus, tidak perlu kita gunakan. Kalau bagus, kita gunakan. Nah, dalam pembicaraan ini tadi ada pelajaran yang kedua yang saya tangkap itu bahwa
meraih prestasi tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ternyata Ya. tadi bimbingan sekolah berbicara, ya kan? Sebelum dan sesudah seleksi juga dilakukan. Plus pengalaman Ajis. Ya, Setelah mengikuti yang kesekian kalinya baru bisa juara. Juara 1. Juara 1 lagi. Oke. Mungkin perlu saya tambahkan di sini Iya. mental. Ya, mental. Jadi Aziz ini termasuk salah satu anak yang mentalnya dia ndak mudah down. Jadi dari pengalaman yang sudah dia lalui, dia jadikan sebagai bentuk motivasi untuk selanjutnya saya harus bisa. Selanjutnya saya harus lebih dari ini, seperti itu. Nah ini jarang kita dapatkan seperti itu. Oke. Ya mental itu juga benar-benar berbicara. Untuk pembelajaran teman-temanmu di luar sana, ini tip ya. Kamu juara lah, oke, kemarin. Apa ada evaluasi dari diri kamu? Meskipun juara ternyata saya masih punya kelemahan di ini. Ya, Ada enggak yang bisa dibagi itu? Pak, kalau saya itu kan biasanya cuman matematika gitu, pelajaran yang lain. Nah, saya juara itu juga karena ada faktor-faktor lain, seperti ada persaingan gitu. Persaingan itu membuat saya lebih semangat gitu. Kalau saya harus mengalahkan ini, saya harus mengalahkan itu. Nah, karena itu juga saya bisa juara. Nah, kalau juara itu yang menurut saya tipsnya ya Pak, yang pertama itu belajarnya harus konsisten. Iya, oke. Dari Pak Teguh juga harus istiqomah. Pak Teguh suruh istiqomah. Ya, Iya, Berkaitan dengan kalau saya gitu harus istiqomah juga gitu. Pak Teguh memberi saran ke kamu. Ya, Harus istiqomah. apalagi saran dari Pak Teguh ya Pak. Karena itu selain istiqomah. ya udah saya udah ada lagi Pak. Oh, ada lagi. Oke, seperti itu. 1 tapi pengaruhnya besar. Nah, 1 tapi pengaruhnya luar biasa ya. Dipegang terus sama Aziz ternyata. Kata kunci teman-teman Ajis bahwa untuk meraih prestasi katanya dia adalah istiqomah melakukan sesuatu yang baik tentunya karena dia mempelajari senang dengan matematika maka dia istiqomah di mapelnya matematika. Dan Aziz ini Pak, walaupun di matematika udah ini ya, tapi dia juga di bidang-bidang lain itu tidak meninggalkan. Iya. Jadi kemarin itu di gerak jalan juara 2, juara 3 ya, Iya. juara 3. Nanti di bidang non akademik ya, Iya, juga tetap- berprestasi. Iya, juara 3 di tingkat kabupaten. Oke. Gerak jalannya itu. Kemudian di kelas juga dia punya peran juga kan di kelas. Iya. Di OSIS juga ya. Masih belum Pak. Belum ya di kelas juga punya peran itu. Sampai menempuh perjuangan hingga menjadi juara itu hal yang tersulit apa? Hal yang tersulit menurutmu? Kalau menurut saya itu tergantung ke pelajaran yang lain gitu, Pak. Kayak saya pernah berpikiran seperti ini. Lomba ini sepertinya ini tidak berguna menurut saya. Saya pernah berpikiran pengen berhenti gitu, Pak. Soalnya pas saya di ranking sekolah itu saya turun drastis gitu. Karena itu. Nah, itu karena saya dari SD itu sudah kalau di sekolah itu dapat ranking Pak gitu. Kalau orang tua saya itu pasti menekan supaya ranking gitu. Nah, karena saya berpikir seperti itu, orang tua saya bilang seperti ini, tidak apa-apa meskipun tidak dapat ranking gitu Pak. Jadi hal itu juga membuat saya tidak perlu memikirkan yang lainnya, hanya fokus ke matematika saja gitu. Gitu ya. Gimana Pak Budi? Ya, saya kira bagus ya, bagus. Jadi gini, memang dia fokus ke matematika, fokusnya akan ke situ. Tapi yang lain kan tetap diikuti, gitu kan? Tetap diikuti. Kemudian dukungan dari orang tua Perlu. sangat penting itu Iya. kan. Kalau misalkan orang tuanya ingin fokus ranking di kelas, semua mapel harus nilainya tinggi, mungkin agak susah dia untuk fokus pada matematika. Iya. Nah, seperti itu. Memang di kita kan ada semacam ini ya. Kalau saya itu memang kita tuh harus punya satu spesifikasi, tapi tidak meninggalkan yang lain. Ya. Itu yang paling penting itu di situ menurut saya. Karena banyak terjadi
siswa kita itu terjebak dengan pendapat begini, bahwa lebih baik berprestasi di kelas itu, ranking misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, daripada mengikuti lomba yang pada akhirnya merusak, sepertinya dalam tanda kutip merusak kegiatan pembelajaran di kelas sebelumnya seperti itu. Nah, saya sering menekankan begini, pengalaman lomba tidak akan ketemu kedua kalinya gitu. Pengalaman lomba itu akan terus terkesan, membekas mungkin sampai akhir hayat kita itu, bahwa saya pernah berprestasi di bidang ini yang teman-teman tidak bisa melakukan itu gitu. Pengalaman yang sekiranya tidak dilupakan. Pak Rini pernah enggak menemukan siswanya begitu? Enggak Pak, saya enggak mau ikut ini. Jadi polemik ya. Jadi kemarin waktu untuk perekrutan, ada anak yang mungkin kami anggap dia mampu. Jadi anak ini kalau saya lihat dia intelijennya mampu, daya pikirnya bagus, kemudian pemecahan masalahnya juga bagus. Kita ajak, kita bina, tapi kembali lagi mungkin beda, mungkin different dengan yang lain, sehingga yang terjadi adalah dia mentalnya down, padahal dia mampu. Sehingga yang terjadi ketika dia ikut lomba, hasilnya kurang begitu mengenakan. Karena kembali lagi tadi, yang terpenting adalah mental dulu. Dia mampu, dia bisa, tapi mentalnya down sehingga dia buruk. Perlu saya tambahin Pak ya, tadi perihal ASIS yang notabene tadi masih bingung dengan kondisi yang mungkin dia harus pilihannya ikut kegiatan event lomba ataupun dia harus fokus di kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga dia notabene ada dukungan dari orang tua. Menyikapi hal itu, kami juga dari Pembida memikirkan hal itu juga Pak Yas gitu loh. Jadi kita pikirkan bagaimana sekiranya ASIS ini bisa konsentrasi penuh, sehingga kami siasati kemarin dengan saran dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Teguh juga. Jadi ASIS ini ketika sudah ada event lomba, dia diberikan waktu khusus, dengan kata lain dispensasi. Dispensasi Pak Budi ya. Berapa hari tenggatnya atau berapa minggu. Jadi ASIS ini fokus untuk mengikuti kegiatan atau olimpiade. Ini alhamdulillah didukung semua guru dari Spensa juga membantu sehingga ASIS di sini bisa fokus. Fokus dalam kegiatan lomba dan juga nggak tertinggal di pembelajaran di kelas. Seperti itu. Alhamdulillah ya, masih proses, tapi insya Allah ASIS bisa beradaptasi. Ya Pak. Baiklah, kesempatan bincang-bincang kali ini saya punya beberapa yang bisa digarisbawahi, bahwa untuk menempuh atau meraih sebuah prestasi ada nilai-nilai yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Yang pertama tadi yaitu tidak mudah menyerah. Mental. Mental. Kemudian pengalaman berbicara. Dan yang kelima, ikhtiar. Dalam hal ini tidak cukup, ikhtiar itu tidak cukup oleh siswa, tetapi juga orang-orang sekitarnya. Dalam hal ini adalah sekolah betul-betul ada dukungan penuh sehingga ASIS bisa meraih prestasi. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Itu ada lagi Pak. Apa? Itu tergantung itu tergantung rezekinya juga Pak. Gitu ya. Segala ikhtiar yang kita lakukan juga tidak akan bisa kita raih ketika Allah belum menghendaki begitu. Ya, ini apa ya? Kalau saya tanggapi kepolosannya dari ASIS seperti ini, suka saya Pak. Tapi saya kira memang benar juga begitu ya. Bincang-bincang kali ini mungkin cukup sekian. Semoga kita bertemu lagi di perbincangan prestasi berikutnya. Pak. Mari kita teriakkan yel-yel. Kalau saya bilang Spensa jaya jawabannya. Kalau saya bilang prestasi oke, gitu ya. Baik, kita ucapkan bersama-sama di kamera, Spensa jaya, prestasi oke. Baiklah, demikianlah podcast Spensa Galaxy edisi prestasi siswa. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tidak